شهر رمضان يا شهر صيام مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mitri Faisal. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Teman-teman, ini kita lagi nunggu waktu mau buka puasa ya tuh. Iya. Depan saya di sebelah sini ada Atuk. Kita hari ini biasanya kita setiap Sabtu itu buka bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu. Sekarang kita lagi nunggu mereka datang. Kita lagi santai ya tuh ya. Yuk. Sambil menunggu anak-anak datang, ya kan? Iya. Nah teman-teman, kita udah menikah berapa tahun ya? 24 tahun ya? Ya, 34 tahun. Tahun ini ya? Iya, 34 Tapi tahun. kita puasa bersama sudah 35 tahun ya, Ya, berarti ya? 35 tahun. Alhamdulillah. Teman-teman, ini kita cerita-cerita ringan aja tentang arti puasa bagi kita. Kira-kira atur dulu pertama kali puasa kapan? Terima kasih ya di santai-santai aja. Kita bicara santai tentang Atau SD itu sudah mulai puasa Ramadan. itu Jadi- pertama puasanya tuh kelas berapa SD nih? Saya itu kalau nggak salah itu SD kelas 5 itu udah puasa penuh itu. Kalau yang lain itu mungkin ada yang sampai jam sekian, jam 9 itu ingat-ingat tuh kan. Waktu SD itu udah kelas 5 itu udah penuh saya. Kalau kelas 6 itu saya udah di kebun. Itu kalau dengar buka puasa itu dengan suara dari pabrik, sirine pabrik gitu kan. Nah, baru kita melakukan berbuka puasa. Atau dulu masa kecilnya di perkebunan teman-teman. Nggak. Perkebunan apa? Tinjauan, Sawit tinjauan. ya. Sawit ya. Ya, anak kebun. Nah, puasa ini kalau menurut Atuk sangat baik sekali, mulai dididik mulai dari yang kecil, dari umur kecil lah, karena di dalam kegiatan puasa itu ada kegiatan agama lainnya, sholat taraweh, ya kan, terus sholat lain, terus tadarusan, ngaji, terus ada kebersamaan, Kalau dulu kan kalau mau buka puasa rame-rame di luar, mencari bukaan atau main layang-layang, atau adalah kegiatan anak-anak dulu dengan masanya. Mungkin kalau sekarang ini kumpul-kumpul, mungkin ada yang naik sepeda motor, dari bukaan juga bentuknya sama, tapi mungkin cara-caranya berbeda. Harus membiasakan putra-putri kita, termasuk sekarang mulai cucu-cucu kita, mengenai kehidupan berpuasa ini. Dari waktunya dia bisa melaksanakan ibadah puasa untuk menjadikan orang yang bertakwa. Nah sekarang itu kalau saya teman-teman, saya dulu waktu kecil itu saya ingatnya kalau kita di Padang itu ada namanya pasar Ramadan ya seperti sekarang jual-jual yang kayak di Benhil atau namanya teman-teman ya. Kalau udah jam 4 sore itu saya sama papa mama saya itu udah diajak bawa rantang beli makanan buat bukaan, seperti ada godok-godok gitu namanya, ada lupis, bubur kampiun atau sayur kapau gitu. Waduh, saya membayangkan itu kayaknya baru kemarin gitu. Sekarang saya malahan sudah punya cucu gitu ya. Jadi itu yang berkesan. Kalau atau gimana tuh? Apa tuh yang kegiatan-kegiatan yang seperti Benhil atau di depan atau di Bintaro itu dari dulu sudah ada, cuman kan bentuknya masih sederhana. Orang jual candil, jual bubur, malah dulu ada orang jual es batu. Es batu Iya, ya. es batu yang dibalok-balok Ya, itu kalau ya. sekarang kan nggak ada lagi orang jual es batu karena udah ada kulkas. Dulu kita beli es batu
Karena kita belum punya kulkas, belum punya kulkas kita, termasuk Atuk juga belum punya kulkas. Nah, jadi beli es batu itu 25 perak itu, jadi Banyak bawa itu. pulang ke rumah. Kalau 50 bisa mandi lah itu kan, gitu kan. Nah, jadi karena Atuk juga pernah beli es batu kebanyakan. Itu tuh zamannya kita atau masih sekolah PTIK itu, saya Iya. lagi hamil pertama nih teman-teman. Beli es batu Beli es batu 500 perak, kan? Ah. Jadi Atuk pikir 500 itu kan sedikit, nggak taunya sebesar balok ini teman-teman. bisa mandi kita. Sementara kita kan tinggalnya di pavilion kecil. Saya bilang ini buat apa ini es batu saya Bisa buat mandi. Masuknya dalam bak bener Kita buat pikir di mandi. Jakarta mahal kan es kan, atau dikasihnya besar, mau kita kembaliin kan kita malu, jadi kita bawa pulang aja lah, jadi untuk mandi aja di situ. Itu kesan-kesan. Dan memang di dalam bulan puasa ini banyak kesan-kesan yang bisa kita dapati, dan banyak juga yang bisa kita lakukan dengan kebaikan dari zaman dulu ya. Atau juga dulu waktu bulan puasa ya ikut jualan ya kan, tapi jualannya nggak fokus, itu sebenarnya jualan kacang, jualan apa gitu. Es itu nggak es Medan Nah, juga kalau tuh. es Medan Es nggak apa bulan sih? puasa Es kan, bulan Depo. puasa Oh. kacang Kacang. gitu kan. Kalau anak-anak itu habis taraweh beli kacangnya Atuk itu jadinya. Jadi adalah modal-modal sedikit untuk buat lebaran sama beli-beli mercon dulu kan gitu. Jadi nggak ganggu orang tua. Dan kalau sahur ya keluar, habis makan keluar terain keliling kampung sahur gitu. Pakai nggak ada lagi. Nah, keakraban dulu di kampung lebih indah lah gitu ya. Ya walaupun dengan makannya dengan sederhana, tapi apa lauknya tetangga itu kita tahu lah itu Iya, dulu lauknya. zaman kita dulu kalau puasa itu biasanya tetangga-tetangga Ya ngasih ngasih lah, bukaan ngasih, gitu, ya kita ngasih balas buka, gitu ya itu. ngasih balas. Kalau dalam kami, walaupun di Medan namanya ngunjung namanya, ngunjung ngasih ke tetangga gitu. ya misalnya kita bukaannya kita ada Ya, kolak mamanya gitu, Wiwit kan. ngasih apa, terus saya ngasih apa gitu. Ya gitu Nah, misalnya kolak pisang gitu Ya, tuh nanti ya. di bawah Kan nanti dikasih ode-ode ya gitu. nanti di waktu buka puasa itu dikasih tahu ini dari bunde ini dari bunde ini dikasih tahu. Jadi memberikan ngasih itu ada rasa teringat sama bunde itu atau sama maci itu, jadi kan gitu ya. Bude itu artinya tante. Nah, tante, jadi puasa ini lebih mendekatkan kebudayaan, kekeluargaan kan. Kita malahan Hmm. buka puasa sama teman-teman, Iya. buka puasa dengan ya bukan dilarang ya buka puasa bersama teman-teman, bukan dilarang, tapi jangan karena kita bertemu ini buka puasa bersama teman SD, teman SMA, teman kuliah, teman kerja, kita lupa untuk berpuasa bersama-sama dengan keluarga dekat kita. Iya, iya. Nah, makanya kita ini mewajibkan sebenarnya teman-teman. Mewajibkan. Maksa dikit gitu. Kan anak-anak banyak kegiatan ya. Jadi setiap hari Sabtu buka di rumah Ya. juga sama Atuk. Ya mungkin jangan membiarkan dia lebih Ya. keluar daripada ke dalam. Nanti Jangan lupa nanti. Lupa nanti dia untuk Ya, karena anak-anak kan sudah Ya. tinggal sendiri-sendiri. Ya. Nah, alangkah baiknya kita nih, mumpung orang tua kita masih ada. Paling tidak seminggu sekali Ya. kalau di bulan suci Ya. Ramadan Ya. kita ikut berbuka bersama Ya. di rumah. Nah ini cucu saya datang. Cucu saya datang tuh. Halo, tuh cucu saya datang. Juga bagaimana tuh kalau masalah waktu apa? Waktu taraweh tuh. Kalau taraweh ya dulu kita kecil-kecil senang sekali taraweh. Masjid itu penuh dengan teman-teman sebaya Atuk rame-rame. Jadi sekarang syukurlah bahwa berapa masjid sudah tidak melarang anak-anak yang ribut-ribut. Dulu kami aminnya tuh panjang sekali dari Medan ke Sunggal. Amin. Jadi teman-teman sekarang Tapi itu jangan loh anak-anak yang datang ke masjid itu dilarang. Jadi akhirnya dia malas ke masjid. Biar aja namanya dunia anak-anak. mungkin nih kalau kita salah mungkin maaf, ini pengalaman. Jadi Kenapa kita juga dididik dari masjid. Kita didik dari masjid karena Atuk juga dulu waktu masih sekolah di Medan, kalau Jumat itu ngisi bak masjid. Jadi cepat-cepat lari pulang ke masjid untuk ngisi bak masjid. Saya juga dulu sudah mimpin untuk membersihkan masjid waktu
hari Jumat. Nah, jadi kalau Jumat itu lebih bagus saya pulang di ini ngisi bak air gitu kan. Itu masih ada yang pakai pompa gitu, apa yang gini nih, ya, pompa air sama timba ngisi, sama apa ngatur sajadah itu. Ya dulu belum ada ambal, sekarang belum ada karpet lah. Dulu Kalau kita tuh plastik itu loh. ya yang sama plastik. enggak ada juga ada yang itu yang biru, warna biru Iya, atau oh yang biru dari terpal. nah, kayak terpal itu ya. Nah, itu jadi kenang-kenangan. Dan orang-orang tua dulu senang sekali kalau anak-anak ke masjid, biar rasa, kata orang Medan, rasa nggak apa-apa. Pokoknya yang masjid itu penuh gitu. Kalau kita sudah mencintai masjid, kita akan lebih dekat kepada kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sekarang kan kadang-kadang mungkin anak-anak itu kurang berani tampil di masjid karena dia nggak pernah dicoba. Kita dulu dilatih sama senior-senior kita yang di masjid itu, Azan. suara siapa yang paling bagus. Kebetulan suara Atuk nggak bagus itu ya. Iya, Ada ceritanya mungkin Jida tahu. Dulu Atuk Atuk ini kan kalau hari bulan puasa ini itu kalau zaman saya di Padang dulu, Tanjung Medan aja itu ada lomba-lomba mengaji, azan, kultum. Atuk dulu itu pengen sekali bisa aja. Jadi bisa aja tapi nggak bisa aja. Karena apa? Nanti waktu sembahyang terawih, ajan tuh anak-anak itu gitu. Kalau sekarang kan, kalau sekarang kan dicarikan bagaimana yang ajan yang pinter gitu ya. Sebetulnya memang ada positifnya, ada juga yang bagaimana untuk anak kecil tuh diberanikan untuk ajan, biar aja dia ajan. Ya, suara ajannya ya nggak semaksimal mungkin lah, tapi dia sudah tampil di masjid gitu kan. Kayak dulu kita kan ada yang namanya subuh-subuh itu buat anak-anak ya, itu loh. Iya, ajan subuh. Enggak, yang belajar. Asmara apa? Bukan. Apa sih nama? Didikan subuh. Didikan subuh. Nah, didikan subuh ya. dulu kita tuh ada setiap subuh di bulan puasa itu ada didikan subuh. Kita belajar azan. Jadi kalau subuh itu anak-anak azan itu suaranya kabilatut biarin aja, tapi itu nanti mereka akan itu awalnya lama-lama di masjid yang ajan itu anak-anak kecil gitu ya. Nah, karena dibiarin aja anak kecil. Sekarang di Jakarta kita sudah jarang mendengarkan anak kecil yang ajan gitu ya. Atau nggak, suaranya pendek jadi bisa. Jadi tapi kepingin sekali. Dan kadang-kadang yang tua jadi nggak ada daftar ajan. Siapa yang bisa ajan? Almarhum Bapak Atuk juga suaranya bagus, dia bisa ajan gitu ya. Kecuali yang di atas naik mimbar, kita undang ustadz yang bagus-bagus lah gitu. Tapi walaupun Atuk azannya nggak bisa, tapi Atuk itu dimulai. Kalau mau sholat itu masih baik. Iyalah. Dan dia sudah 35 tahun di azan sholat berjamaah. Karena subuh mah. Yang setidak-tidaknya kita udah tua, kita bisa memberikan contoh yang baik sama anak istri kita, sama keluarga kita. Kita bisa jadi imam di rumah waktu sholat ya, atau sudah siap untuk jadi imam gitu kan. Nah, tapi ini nanti harus dialih, anak pun sudah bisa jadi imam gitu kan, karena dia udah punya anaknya sendiri, bisa dicontoh. Nah, terus kita punya rumah, ada yang ruang untuk sholat tersendiri, kita bongkar. Karena apa? Kita sholat tuh nggak dilihat sama anak cucu kita. Kalau bisa kita sholat malam itu di kamar anak kita gitu ya. Atau dulu waktu masih dinas, waktu masih dinas nih, kalau waktu masih dinas pas azan maghrib itu ajudan. Ya, kita sholat. Yang di rumah atau itu bergantian di rumah. Ya. Kebetulan kita tuh kan lama di daerah timur ya. Ya. Ternyata mereka suaranya bagus, ayat-ayatnya bagus, waduh masih muda-muda. Nah itu waktu saya zaman kita di Papua. Juga di bagus kita sholat di kamar teman anak kita. Jadi anak kita pun nggak usah kita suruh sholat. Dia lihat udah sholat bapaknya, atau misalnya sholat malam gitu kan, atau sholat malam kadang-kadang di samping tempat tidurnya Jida ini gitu, bisa dilihat, bisa lihat bangun gitu. Bukan berarti nggak boleh punya musalah di rumah. Boleh, tapi lebih bagus. Kebetulan kalau kita tidak bikin tempat khusus sholat di rumah, karena bagi kita semua tempat itu adalah musola. Jadi kita sholat di kamar anak, di ruang tengah,
Iya. Ruang TV, Sama-sama. pokoknya sama-sama di mana aja yang Iya. kita ganti-gantian. Gantian. Kalau ini nanti di ruang bawah, kita bawah. Kita sholat rame-rame gitu. Walaupun cucu-cucu itu belum pakai ini, pakai masih karena cucu saya paling besar tuh baru mau 5 tahun. Ikutin aja dia, Sudah, gitu sudah. ya, ikutin Kita aja. kenalin lah. Memperkenalkan ibadah, mengenalkan ibadah. Supaya Ya. apalagi dalam kondisi sekarang ini, Ah, kelucuan-kelucuan pas pasti banyak. kelucuan pas waktu tarawih tadi. Ada. Saya dulu pernah tuh. Ah. Jadi kan waktu itu pergi sama yang pengasuh saya gitu kan. Ya. Jadi udah disiapkan apa? Disiapkan telepung, Ya, mukena gitu ya. kan. Sampai di masjid buka mukenanya, ternyata bukan mukena tuh. Nah, Ternyata tuh Ah, celananya papa saya yang Ya, yang apa tuh ya. yang selutut itu pas Ya. buka, ih, wah saya nangis kita pulang. Akhirnya Ya. kita pulang kita balik ke masjid orang sudah mikir. iya. Pernah juga tuh pulang dari sholat tarawih. Saya kan zaman dulu itu ada tuh yang Ya. dari batok kelapa tuh ditaruh lilin Iya, kan tuh. iya, iya, Kalau terus malam kita tujuh, jalan, ya, kita jalan kita gitu. pakai obor. Terus saya ganggu-gangguin, ada ibu-ibu sama bapak jalan-jalan, halo Iya, tante, halo iya, tante, halo iya, tante, iya. lagi kemana tante, oh gitu kan. Iya. Asik nih ya, kalau kita zaman asoy gitu. Iya, itu Gak taunya siapa tuh? sasa. Papa mama saya pulang Iya. dari masjid. Itu Iya. lucu juga tuh, lucu tuh saya kalau ingat Iya. gitu. Pokoknya Ya, lucu. Kalau itu ada nggak tuh? Ada Lucu-lucu. macam-macam lah ya, maaf kata lah kalau kita misalnya sambil pulang itu kan mancing atau nanti kan ada nyuluh ikan, nyuluh belut gitu kan. Ya kadang-kadang ada rumah yang punya rambutan ya ambil gitu kan. Ya maaf kata ya bukan Itu bukan kenakalan kejahatan, anak-anak, ya, kenakalan, anak-anak waktu itu. kenakalan. Di depan rumah kita ini kan banyak ya, ada pohon apa Ya. ini, ada pohon mangga, pohon jambu, Ya, jadi pohon durian sama ada itu. juga kenakalan ke perbuatan anak-anak itu Tapi kalau dia anak-anak jangan dibilangin perbuatan nakal. Nakal dalam tanda kutip. Nah, nakal. Dan bilang cogal. Apa cogal itu? Iseng dia, iseng. Lewat jalan diambilnya beli mie orang kan gitu kan. Nah, Jadi inti cerita kita ini tuh, kita menceritakan masa Ramadan itu, puasa Ramadan itu adalah yang harus kita utamakan di masa Ramadan itu tetap kebersamaan kita dengan keluarga, memperkenalkan secara dini kepada anak-anak kita, kepada cucu bahwa puasa itu bukan hal yang sulit. Puasa itu memang awalnya sulit tapi untuk kebahagiaan. Ya. kita bersama. Ya mendidik anak itu yang paling istilahnya tepat kali waktunya di bulan suci Ramadan ini lah. Karena Pak lihat ibunya bangun pagi udah masain, udah sholat pagi-pagi tengah malam. Jadi anaknya melihat pun lama-lama ikut. Nah, jadi waktu bulan puasa ini bagi orang tua yang tidak secara spontan ya, ini sudah running bedouin lah, sambil jalan begini langsung bisa dicontoh sama anaknya. Macam kita bapak kita malam-malam udah baca tadarus dia baca Quran ya malam-malam. Kuat ya suaranya itu kan. Anak-anak. Supaya kita Dengar kan sekarang pun gitu. kita akhirnya tadarusan kalau di Iya, Ramadan. dilihat dari dilihat mudah-mudahan kita akan iya dari dilihat anak-anak lama-lama anak-anak tuh meniru gitu. Nah, itulah yang jadi untuk yang mendidik anak di bulan Ramadan ini sangat bagus sekali karena inilah bulan yang dimuliakan Tuhan. Tepat sekali lah kalau misalnya di bulan Ramadan ini para orang tuanya mendekatkan diri anak-anaknya pada agama. Nah, itu pesan antum tepat sekali. Tua kalau bisa sholat ya sama-sama anak-anak gitu kan. Nah, buka puasa sama anak-anak ya kan. Boleh buka puasa di luar tapi perbanyaklah buka puasa sama keluarga. Karena jarang-jarang kita makan siang sama kan. Nah, sekarang kita makan malam bersama. makan buka bersama 2 kali lagi sahur sama ya kan. Ya, Itu teman-teman. saja teman-teman, kawan-kawan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita menjadi orang yang takwa dan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Rabbal Amin.
Demikian teman-teman vlog kita pada hari ini. Selamat berbuka puasa dan selalu sehat dan semangat.